melihat perkembangan situasi di Timur Tengah. Dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Situasi di Timur Tengah memanas pasca Iran menembakkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Aksi ini sebagai balasan atas serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah. Israel pun mengancam akan melancarkan serangan balasan. Adu kekuatan antar dua musuh bebuyutan ini memunculkan beragam spekulasi. Ada kecemasan aksi saling serang antara Israel dan Iran akan melibatkan banyak negara dan memicu Perang Dunia Ketiga. Akankah Perang Dunia bakal menjadi nyata? Lalu apa dampaknya bagi Indonesia jika aksi saling serang antara Israel dan Iran berkepanjangan? Inilah Satu Meja The Forum. Israel, Iran adu kekuatan, Indonesia terancam dalam tanda tanya. Timur Tengah makin memanas. Sabtu 13 April lalu, Iran meluncurkan serangan udara ke Israel yang mencakup 170 drone, 30 rudal jelajah dan 110 rudal balistik. Ini adalah pertama kalinya Iran melancarkan serangan ke Israel dari wilayah kedaulatan Iran. Iran mengatakan itu merupakan balasan atas serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Kementerian Luar Negeri pun mengimbau agar WNI di Israel dan Iran meningkatkan kewaspadaan. KBRI Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel. Dapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Rawan. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota Qom. Presiden Jokowi menggelar rapat internal dengan para menterinya di Istana Selasa siang, membahas potensi eskalasi yang terjadi antara Iran dan Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap pesan Jokowi terkait konflik yang kini melibatkan Iran-Israel. Bapak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mariel Kapangestu mengatakan Indonesia akan terkena dampak jika ketegangan antara Israel dan Iran terus berlanjut hingga menyebabkan defisit APBN. Peristiwa Sabtu lalu adalah episode terkini dalam permusuhan lama antara Iran dan Israel. Kedua negara itu telah terlibat dalam permusuhan berdarah selama bertahun-tahun. Bahkan, permusuhan keduanya merupakan salah satu sumber ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah. Akankah aksi saling serang dua seteru ini akan berbuntut panjang dan bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Lalu apa dampaknya bagi Indonesia jika konflik Israel dan Iran berkepanjangan? Israel-Iran adu kekuatan, Indonesia terancam dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir Hikmahanto Yono, pakar hukum internasional. Malam. Selamat malam.
Di sebelah kiri saya ada Bu Siti Ruhaini Suhayatin, ahli utama KSP. Malam, Mbak Ruhaitin. Kemudian ada ekonom senior dari Indef, Didik J. Rahbini. Malam, Mas Didik. Dan melalui sambungan Zoom ada Dubes RI untuk Iran, Pak Roni Prasetyo Yuliantoro. Malam, Pak Roni. Saya akan mulai diskusi meminta update dari Dubes Pak Roni di Teheran. Pak Roni, Pak Dubes, bisa digambarkan situasi Teheran seperti sekarang seperti apa, Pak Roni? Baik, Pak Biman, untuk hari ini setelah berapa sekarang tanggal 17, jadi setelah 4 hari dari serangan balik Iran ke Israel, situasi khususnya di Teheran pada saat ini sampai sore hari ini berlangsung dengan normal, dalam arti kehidupan sehari-hari berlangsung dengan normal, masih tetap berjalan seperti biasa. Pasar tetap buka, kemudian juga supermarket tetap buka, dan kami melihat tidak ada antrian panjang sebagaimana jika terjadi sesuatu hal untuk membeli barang-barang pokok atau persediaan, kemudian juga tidak ada antrian panjang untuk membeli BBM, dan sekolah juga tetap berjalan dengan seperti biasanya, serta kita juga memperhatikan bahwa jalan-jalan di Teheran, karena hari ini juga hari kerja, walaupun sudah sore, jalan-jalan masih tetap macet di jalan-jalan utama. Begitu Pak, kira-kira. Itu gambaran umum masyarakat di Iran. Kalau spesifik soal warga negara Indonesia di Teheran, bisa diceritakan apakah ada langkah-langkah khusus untuk perlindungan atau arahan-arahan bagaimana dia harus menempatkan diri, Pak Dubes? Baik, jadi sebagaimana tadi di dalam pembukaan itu disebutkan bahwa di Iran sendiri terdapat 376 WNI yang tersebar di beberapa kota, yaitu di Teheran sendiri, kemudian juga di Qom, Mashhad, dan beberapa kota. Dan tentunya sejak tanggal 1 April yang lalu kami mengadakan komunikasi juga kepada para WNI kita yang ada di Iran ini untuk siaga, dan juga kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dengan Direktorat Perlindungan WNI di Jakarta, dan kita sudah putuskan sejak tanggal 13 yang lalu di Iran untuk kesiapan WNI kita mendeklarasikan siaga 2, Pak. Siaga 2? Ya, siaga 2. Kalau itu di masyarakat, tapi kalau di kantor pemerintahan atau di militer di Iran gitu untuk mengantisipasi kalau kemudian Israel melakukan serangan, bisa digambarkan Pak Dubes seperti apa antisipasinya? Jadi sejak serangan kembali Iran ke Israel, tidak ada warning dari pemerintah Iran, kami melihatnya seperti itu, kepada masyarakatnya mengenai kesiapsiagaan. Tetapi kami melihat bahwa terjadi juga demonstrasi di pusat kota di Teheran yang mendukung serangan balasan Iran kepada Israel tersebut, Pak. Oke, baik Pak Dubes. Saya ke Prof. Hik. Prof. Hik, apakah kemudian dalam analisa Anda, apakah kemudian Israel akan melakukan serangan lagi kepada Teheran? Oke, pertama ya yang saya lihat adalah ini ada kaitannya dengan serangan Israel ke Gaza. Oke. Karena Perdana Menteri Netanyahu selalu mengatakan tidak ada yang bisa menyetop Israel. Tidak Den Haag, mungkin juga tidak PBB, tidak siapapun. Nah, dalam konteks seperti ini, Iran sebenarnya ingin terlibat di dalam perang itu. Tapi dia tahu kalau misalnya dia begitu saja terlibat, Amerika Serikat berada di belakang Israel. Nah, ada blessing in disguise-nya ketika Israel melakukan serangan ke fasilitas diplomatik Iran di Suriah. Ya. Karena apa? Karena sekarang Iran punya legitimasi. Alasan. Pasal 51 Piagam PBB.
dia sudah menyampaikan ke Dewan Keamanan PBB setelah serangan itu 1 April, tidak begitu direspons, lalu dia melakukan serangan. Tapi serangan ini kan terukur, ya. Nah, dalam pengamatan saya, Israel tidak akan menyerang balik. Kenapa? Tidak akan. Karena 3 hal. Pertama, dia tidak akan didukung oleh Amerika Serikat. Kalau ada serangan balik. Dan banyak kepala pemerintahan, kepala negara di berbagai negara Eropa, terutama Eropa Barat, meminta supaya tidak melakukan serangan balik tersebut. Presiden Prancis, Perdana Menteri Inggris. Lalu yang kedua, ini sebenarnya kesalahan dari Israel. Dia melakukan serangan ke fasilitas Damaskus ini. Artinya apa? Kalau misalnya ini salahnya Iran, kemarin di Dewan Keamanan PBB sudah ada resolusi yang mengecam tindakan Iran, lalu kemudian sudah ada embargo terhadap Iran. Tapi ini tidak ada, karena memang dalam posisi Israel itu yang salah. Nah, yang terakhir adalah Iran, dia well calculated. Dia menyerang, tapi memberitahu. Kan ini sesuatu yang aneh sebenarnya. Tetapi kan Amerika Serikat diberitahu. Jadi kalau sekarang ada pengamat dari misalnya Amerika mengatakan, oh Iran nggak punya apa-apa. Ini bukannya nggak tahu, karena dia well calculated. Dia melakukan serangan-serangan ini untuk mengatakan kepada Israel bahwa saya bisa melakukan serangan ini. Lalu kemudian Iran juga mengatakan bahwa serangan ini langsung berakhir. Iya, setelah serangan Kasatnya mengatakan, kepala staf angkatan bersenjata mengatakan bahwa kita sampai di sini. Nah, tapi dia mengatakan, tapi kalau ada serangan balik, maka kita akan serang lebih besar lagi dan lebih masif lagi. Tadi Prof Hik mengatakan Netanyahu kemudian awalnya kan tidak mendengar ketika dalam konteks Gaza. Nah, apakah sekarang suara-suara dari negara-negara untuk berhenti tidak menyerang lagi akan juga didengar oleh Netanyahu? Saya yakin akan didengar. Karena apa? Karena kalau tidak didengar juga, maka ini menjadi ambang bagi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau misalnya Iran menyerang Israel secara masif dan besar, pasti Amerika Serikat akan masuk. Ketika Amerika Serikat masuk, Rusia akan masuk. Mungkin Rusia nggak punya pandangan yang sama dengan Iran, kenapa dia menyerang. Tapi yang penting adalah sekarang saya punya legitimasi untuk melawan Amerika Serikat di Timur Tengah ini. Belum lagi nanti akan diikuti oleh Korea Utara. Merasa bahwa saya juga mau menyerang Amerika Serikat. Nah, ini yang oleh Presiden Joe Biden itu dikalkulasi betul, sehingga apa? Pernyataan dari Joe Biden adalah kalau Israel melakukan serangan balasan ke Iran, maka Amerika Serikat tidak ada di belakang Israel. Seperti itu. Artinya ini betul-betul deeskalasi yang disuarakan pemimpin ini akan didengar baik oleh Iran maupun oleh Israel. Betul. Deeskalasi terhadap Israel menyerang Iran dan deeskalasi serangan ke Gaza. Dan ini yang sebenarnya diinginkan tidak hanya oleh Iran, tapi oleh masyarakat dunia, walaupun mereka tidak bisa menyuarakan secara lantang. Karena kalau misalnya Amerika Serikat tidak bisa menyuarakan secara lantang karena ada lobby-lobby Yahudi lah, yang tidak mungkin siapapun presiden itu akan melawan, kira-kira seperti itu. Kalau Bu Ruhaitin, jadi setelah ini mudah-mudahan betul-betul deeskalasi dan Ruhaitin betul-betul meredup. Kira-kira apa sih yang diantisipasi oleh pemerintah Indonesia untuk betul-betul ini betul cooling down dan kemudian selesai, tapi analisanya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja Forum. Bu Ruhaini, jadi apa langkah pemerintah Indonesia untuk memastikan deeskalasi dan pelindungan WNI di Israel atau di Teheran itu bisa berjalan? Ya tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dubes ya. Tentu yang pertama dilakukan oleh Indonesia dan ini pada saat terjadi serangan itu kan sebetulnya kita sedang dalam libur nasional ya, sehingga memang ini kemudian koordinasi itu dilakukan terus-menerus ya, karena memang sedang kita masa liburan Lebaran. Jadi yang pertama tentu seperti yang disampaikan oleh Bu Menlu, arahan Presiden adalah pelindungan warga negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
tentu seperti harapan dari banyak negara sebagaimana disampaikan oleh Prof. Hikmahanto ya, bahwa ini harus ada satu upaya untuk melakukan deeskalasi. Dan Indonesia sebetulnya di dalam ini kan sebetulnya ada akar masalah tentang masalah Palestina dan Israel. Dan Indonesia sudah sangat terlibat sangat intensif ya bersama dengan beberapa negara OKI yang menjadi representasi dari OKI untuk melobi negara-negara yang berpengaruh dan juga negara-negara yang terkait dengan konflik itu. Dan itu tentu menjadi modalitas Indonesia untuk meneruskan diplomasi itu. Dan karena ini sekarang juga melibatkan Iran, maka posisi Indonesia di OKI harus juga diperkuat. Dan memang kita punya modalitas ya di OKI bahwa Indonesia sebetulnya cukup didengar ya, di OKI. Pengalaman saya 6 tahun di OKI, Indonesia mempunyai standing di situ untuk bisa bersama-sama dengan negara-negara anggota yang lain untuk melihat bahwa persoalan ini harus juga menguatkan OKI. Ya, dan disitulah sebetulnya proses-proses deeskalasi bisa dilakukan. Posisi Indonesia yang bebas aktif dan memiliki standing di OKI ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi kepada negara-negara lain yang sebetulnya kita sangat tidak memiliki beban ya, berbicara dengan Amerika, berbicara dengan Rusia, dengan Cina, dengan Saudi Arabia, dengan Iran. Ini adalah sesuatu yang modalitas yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga tentu seperti arahan Bapak Presiden bahwa Bu Menlu mendapatkan arahan untuk terus melakukan proses-proses diplomasi ini untuk segera dapat dicapai deeskalasi ini. Oke, baik. Kalau Mas Didi, apa yang harus diantisipasi ya kalau ketegangan ini kemudian berlanjut dalam perspektif kepentingan ekonomi Indonesia itu sendiri? Sekarang USD dolar 16.200 ya, harga minyak juga mulai naik. Kebijakan terbaik untuk menghindari dampak ekonominya yang menghentikan perang itu. Menghentikan perang itu. Ya. Nah sekarang kalau mengarah ke perang dunia ketiga, seluruh dunia ini habis. Nah analisis saya ekonomi politik itu siapa yang untung, siapa yang rugi. Kalau ada satu action, ini nggak ada yang untung, nggak ada yang untung. Semua. Oke. Indonesia rugi ya. Nah justru saya akan mengkritik pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu 5 tahun yang lalu kosong kebijakan luar negerinya. Pak Jokowi tidak pernah mau datang ke luar negeri. Oke. Sekarang ini kesempatannya. Kalau tidak mampu, kerahkan SBY, JK, orang-orang hebat Indonesia itu ke sana. Konflik ini untuk diplomasi, ketemu di ASEAN, kemudian di OKI, ketemu. G20 ini forum yang kapan saja bisa dilakukan. Konfliknya terlalu besar. Ya, konflik resolusinya hampir tidak ada. Karena Amerika bagian dari masalah. Oke. Jadi kalau semua perang ya kena dampak semua. Jadi sekarang memang kurang yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, menurut Anda? Kurang ya. Sekarang mana ada perbincangan ke OKI, komunikasi ke teman-temannya di G20 dan lain-lain. Oke. Justru sekarang kesempatan menurut saya ya. Oke. Dalam pandangan saya. Bu Ruhaini, gimana respon dari masukan Mas Didi? Tentu untuk masalah komunikasi Prof ya itu tentu dilakukan ya, dalam arti bahwa ada banyak aspek yang dilakukan ya. Misalnya kalau misalnya kita lihat bagaimana Indonesia juga mempunyai modalitas ya ketika mencoba untuk membangun komunikasi antara Ukraina dan Rusia misalnya. Dan juga tentang masalah diplomasi kita tentang vaksin, itu kan modalitas-modalitas yang sebetulnya kita miliki. Dan di dalam keanggotaan G20 misalnya pasti terjadi komunikasi-komunikasi itu, hanya mungkin tidak sekuat ini. Misalnya beberapa krisis ya setelah persoalan kita belum semuanya recovery dari krisis COVID misalnya, tetapi kan itu kemudian bagaimana proses-proses recovery itu bisa terus dilakukan ya. Dan tentu dengan keanggotaan Indonesia ini Indonesia juga menyampaikan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Nah oleh sebab itu kalau tadi 5 tahun yang lalu gitu ya. Contoh ya. 5 tahun yang lalu. Ya. Presiden Cina dalam konflik antara Ukraina dan Rusia kan menahan diri tuh.
Sebenarnya orang melihat semua bahwa dia akan merupakan bagian dari Rusia kan, tapi dia menahan diri. Sekarang kalau Indonesia berhasil membawa Xi Jinping ketemu Amerika, ya, atau Prabowo ikut di dalam proses ini, itu sesuatu yang besar. Tapi kan belum bisa dilakukan, baru hanya himbauan-himbauan statement seperti statement biasa saja. Jadi sekarang kesempatan ajak Presiden Turki, ajak Jepang, kok ketemu, menjadi perhatian dunia bahwa kita tidak perlu emosi seperti ini, sebab kalau perang dunia ketiga habis semua. Habis semua. Sebenarnya Bu Menlu sudah menyampaikan ya, sudah kontak ke misalnya mitranya di Yordania, Amerika Serikat, lalu kemudian juga ke Iran, itu sudah menyampaikan. Bahkan mungkin ke Israel, tapi nggak lewat jalur diplomatik. Ya. Pasti ada orang-orang tertentu yang sudah menyampaikan. Karena isunya bagi Indonesia begini, kita nggak akan mengatakan stop gitu. Tetapi seperti ketika Pak Jokowi berangkat ke mana Eropa ya waktu itu Ukraina, menyampaikannya tuh begini, kita harus stop karena apa? Nanti akan muncul krisis. Dan yang paling pertama terkena adalah negara-negara berkembang. Nah jadi kita harus sampaikan ada common enemy. Tapi kalau kita bilang kamu stop, ya mereka nggak mau dengan egonya terus mengatakan ego saya bahwa saya harus menang perang dan sebagainya. Nah Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB mengatakan kalau ada sengketa, selesaikanlah secara damai sehingga tidak berpengaruh pada keamanan, perdamaian, keadilan internasional. Nah Indonesia selalu mengatakan bahwa kita nggak mau nih berpihak pada salah satu kekuatan, Ukraina atau Rusia, walaupun saya kritik juga ketika dubes kita di PBB mau-maunya ikut menjadi co-sponsor ketika mengecam, mengutuk Rusia. Harusnya kalau kita politik luar negeri bebas aktif, jangan. Supaya apa? Supaya kita punya kesempatan untuk berbicara, mengatakan berbagai hal kepada para pihak yang bersengketa ini. Nah, itu yang memang harus dilakukan. Dan seandainya ya, Indonesia ini Menlunya punya pesawat udara sendiri, pesawat terbang. Beliau bisa melakukan shuttle diplomasi. Tidak hanya lalu datang dan lain sebagainya, meyakinkan bahwa kita harus deeskalasi, menahan diri. Kalau tidak konsekuensinya akan berat bagi tidak hanya Indonesia, tapi bagi dunia dan terutama bagi negara-negara berkembang. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Dubes Indonesia di Iran. Kalau lihat perdebatan di Dewan Keamanan antara Dubes Israel dan kemudian Dubes Iran terjadi pertikaian, apakah ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa memang ini akan terjadi eskalasi atau deeskalasi? Menurut bacaan dari Pak Dubes seperti apa, Pak? Jadi tentunya tidak ada satu komunitas ataupun negara yang menginginkan ini menjadi eskalasi, dan upaya-upaya diplomasi itu akan tetap diperlukan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Yuwana tadi. Ibu Menlu sendiri sudah melakukan diplomasi walaupun melalui pertelepon, tetapi juga appreciate oleh rekan-rekannya. Contohnya ke Iran, kalau tidak salah 2 hari yang lalu Ibu Menlu melakukan hubungan pertelepon dengan Menlu Iran, dan juga melakukan hubungan telepon dengan beberapa Menlu yang terkait dengan soal ini. Ini yang paling penting. Kalau soal eskalasi, semua negara tidak akan menginginkan terjadinya pecah perang head to head, apalagi mengarah kepada perang dunia ketiga. Gitu Pak Budiman. Pak Dubes, kalau spesifik bagi kedutaan-kedutaan asing di Teheran, sebetulnya apa yang apa suasananya? Apakah memang mereka juga bertemu, melakukan emergency meeting atau apapun untuk meredam ini menjadi konflik yang berkepanjangan? Kalau spesifik KBRI di Teheran, apa yang dikerjakan Pak Dubes? Jadi kami melalui jalur informal, dalam arti tidak membentuk suatu pertemuan yang formal, tapi melalui jalur-jalur informal, komunikasi. Mungkin juga pada saat ada acara diplomatik itu kita berbincang, dan tentunya
semua negara yang memiliki perwakilan di Iran itu tidak menginginkan Pak untuk terjadi pecah ini, dan mereka juga sudah berusaha seperti Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya di sini. Itu yang terjadi Pak, gitu. Oke, baik, Prof. Hik, kalau lihat bacaan sampai sekarang ya minimal sudah meredup, tapi menurut bacaan Anda ketika banyak sekali spot-spot perang ya, Ukraina, Rusia belum selesai, Israel juga dengan Gaza juga masih, sekarang ditambah Israel dengan Iran. Apakah ada potensi terjadinya perang dunia ketiga yang banyak dibayangkan banyak orang? Ya, potensi untuk ke arah sana pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Tapi permasalahannya adalah bagaimana negara-negara ini mendeteksi potensi itu dan kemudian melakukan deeskalasi terhadap potensi tersebut. Seperti kayak misalnya sekarang ini sekali lagi saya nggak melihat bahwa ini sebenarnya Israel lawan Iran. Tetapi bagaimana bisa menghentikan Israel melakukan penyerangan ke Gaza. Gaza, ya. Ya, karena apa? Yang dilakukan oleh Israel dengan preteks bahwa ini adalah hak untuk dia membela diri, itu kan sudah tidak proporsional. 7 Oktober dia diserang, tapi 30.000 orang di Gaza meninggal. Itu udah nggak proporsional. Nah pertanyaannya siapa yang bisa menghentikan itu? Nah dalam konteks ini, Iran yang kemudian seolah-olah maju ada di depan. Saya menggunakan kekerasan ini untuk memberikan peringatan kepada Israel. Dan dunia juga tahu bahwa kalau misalnya Israel akan menyerang balik, dan Israel juga tahu, terutama Perdana Menteri Netanyahu, tahu bahwa kalau dia akan serang balik, konsekuensinya adalah perang dunia ketiga bisa terjadi. Oke. Nah itu maka yang saya katakan tadi, bagaimana bisa mengelola ini supaya tidak terjadi. Oke. Apapun harus diantisipasi, apa yang bakal terjadi kalau kemudian perang ini berkelanjutan bagi Indonesia, apakah berpengaruh pada harga bahan bakar atau apapun, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Prof. Didi Rahbini. Prof, apa yang harus diwaspadai seandainya perang di Timur Tengah itu tidak kunjung selesai, dampaknya bagi Indonesia? Ya krusial sekali karena ekonomi Indonesia ini sudah terbuka. Ya, gajah putih, gajah hitam keluar masuk, jarum segala macam keluar masuk, sudah global. Jadi perdagangan internasional terganggu, ekspor kita terganggu. Kalau ekspor terganggu ya usaha-usaha itu. Nah sekarang tadi sudah langsung muncul Menteri BUMN untuk mengoreksi produksi-produksi BUMN. Bukan produksi nambah, pasti turun. Jadi pasokan-pasokan akan berkurang. Dampaknya itu semua kepada masyarakat. Ya. Kesempatan kerja, daya beli. Jadi pemerintahan transisi plus baru nanti lupakan itu. Pertumbuhan ekonomi 7% lupakan, nggak usah ini. Sekarang selamatkan rakyat, daya belinya. Itu yang paling penting. Sebab kalau nanti seperti Argentina, seperti Turki, nggak karu-karuan inflasi 100%, itu jatuh pemerintah kalau ekonomi. Jadi sekarang APBN bisa kita yang adalah ekonomi yang bisa langsung kita kendalikan. Tetapi akan merosot penerimaan pajak. Nggak bisa jor-joran, populisme ekstrim nggak bisa dilakukan. Misalnya janji makan gratis, nggak bisa semua dilaksanakan, tetapi terukur. Kalau ini terus berlanjut. Oke. Ya, tapi pandangan Mas Didi ini apa nggak terlalu pesimis? Kalau kita lihat jumpa pers dari Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, dampak ekonominya kalau optimis itu pengusaha. Ya, lihat Cinderlist dalam keadaan perang, justru di situ kesempatan untuk jual beli senjata. Oke. Jadi maksud saya, Anda memang ini analisis seperti dokter. Kalau dokter itu menganalisis, oh kamu cuman flu aja, udah pulang. Tapi harus lihat root akar masalahnya. Akar masalahnya kan perang. Perang itu kan ekspor impor, investasi. Sekarang perang belum berlanjut. Sudah mengkoreksi semua itu, ribuan orang, ribuan perusahaan sudah mengkoreksi. Ini tahun depan kita kurangi, sudah sekarang. Kemudian CAPEX-nya Menteri BUMN dihitung lagi. Itu sudah mengurangi. Berarti kan kesempatan kerja berkurang. Ya enggak, employment berkurang, daya beli berkurang dan seterusnya.
Ini bukan pesimis, analisis kritis. Analisis kritis. Tapi gini, ketika Ukraine sama Rusia perang, juga ada orang mewanti-wanti, hati-hati, hati-hati. Tapi ya everything is kelihatannya fine-fine aja gitu. Ya sekarang kita menggenjot dengan supply APBN dengan utang besar, dan kita juga memanfaatkan harga komoditas yang tinggi. Itu juga salah satu benefit. Jadi sekarang ini yang kritis kita analisis dampaknya begini, kita akan punya resource, harga-harga naik, manfaatkan. Jadi ada plus minusnya, tapi dampak yang kritis harus kita antisipasi. Gitu. Jadi prepare for the worst ya? Ya prepare. Itu seperti Bu Ruhaini, gimana? Tadi kalau bayangan Mas Didi kan ya langkah-langkah populis ya sekarang mungkin forget it dulu, itu kelihatan ke depannya jadi seperti apa? Jadi pertama tentu seperti juga yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian ya, bahwa memang tentu akan ada koreksi di dalam postur APBN kita, karena bagaimanapun ini kan pengaruh dari luar ya. Jadi ini adalah satu pengaruh dari luar yang tidak sepenuhnya kita bisa kontrol semuanya, tetapi tentu saja seperti yang disampaikan oleh Prof. Didi bahwa ada segmen masyarakat yang harus dilindungi. Sehingga kalaupun nanti misalnya mengoreksi misalnya minyak ya, itu tentu saja kalaupun pemerintah sudah sekarang sedang menghitung Juni sampai Juni masih bisa dipertahankan. Tetapi kalaupun itu tidak, tentu di situ ada, kalaupun ada kenaikan, tapi pasti harus ada safety net untuk kelompok-kelompok yang rentan. Nah itu tentu ini menjadi analisis kami di kantor staf presiden ya, bahwa itu memang kalaupun itu akan berlanjut maka pasti akan ada penyesuaian ini. Tetapi yang harus tetap diperhatikan adalah mereka yang sangat rentan. Ya, oleh sebab itu subsidi mungkin dikurangi, tetapi kelompok-kelompok yang rentan ini harus tetap dipertahankan sehingga tidak justru menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Nah tentu harapan harapan kita sekali lagi kan pokok masalahnya itu pada persoalan perang. Jadi oleh sebab itu tentu arahan Presiden bahwa Indonesia harus aktif di dalam proses deeskalasi ini terus dikuatkan begitu ya, sehingga dan bukan hanya Indonesia tapi ini kan seluruh dunia ini merasakan dampaknya, dan oleh sebab itu ini juga menjadi satu kesempatan bagi seluruh dunia, tentu saja ASEAN di situ ada, OKI terutama ini untuk betul-betul bisa memaksimalkan peran itu untuk bisa mendeeskalasi ya, terutama juga di situ ada Iran ya, ada Saudi Arabia, dan memang situs yang ada di situ, maka peran dari OKI menjadi sangat penting sehingga kita bisa juga memitigasi dampak-dampak kelanjutan dari aspek perang ini. Ada 3 yang utama kebijakannya. Yang pertama, mengamankan daya beli masyarakat, itu inflasi. Itu duet antara BI dan pemerintah. Pak Prabowo dulu kan lupa soal TPID, sekarang pasti ingat terus. Itu harus di daerah-daerah harus dimonitor harga-harga dari hari ke hari. Tidak hanya itu, dari jam ke jam. Itu di sisi sektor realnya. Di sektor moneter BI. Saya kira dua-duanya ini ya sejak zaman Pak Harto, inflasi ini lumayan bagus. Jangan sampai sekarang itu jebol, nggak boleh. Sebab kalau inflasi tinggi, yang golongan bawah tenggelam itu udah berat. Kedua, yang bisa kita kendalikan langsung APBN. Nggak boleh jor-joran gara-gara populisme, APBN jebol ya. Yang ketiga, menjaga produktivitas usaha-usaha menengah kecil terutama. Kalau itu bagus, kita aman. Tumbuh 4-5%, nggak nyampe kampanye, nggak apa-apa. Ya enggak. Oke. Baik. Jadi biasanya juga kan ada, mohon maaf. Jadi biasanya kan juga di situ ada peluang ya. Kalau misalnya supply dari luar itu mengalami hambatan, kan ada kreativitas di dalam juga, Mas. Sebagai satu produksi substitut itu mungkin tidak dari segi kualitas mungkin tidak seperti yang diproduksi dari luar, tetapi ini akan juga memunculkan peluang ya, kreativitas kita untuk mengganti substitusi terhadap hal-hal yang itu terhambat masuk ke Indonesia. Itu juga satu hal yang setidaknya membawa kita satu opportunity bagi kita untuk itu. Baik, Prof. Kalau Prof. lihat ya, ini kan tadi kan pasti akan berdampak ya. Minimal psikologis orang khawatir ini USD akan sampai berapa? Sekarang 16.185 atau berapa? Minyak juga udah naik ke angka 85 gitu kan.
beberapa kripto juga hancur-hancuran semuanya gitu. Kalau menurut Anda, bacaan Anda, apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah agar dampak ekonomi dari ketidakpastian di Timur Tengah ini bisa terkelola dengan cukup baik? Yang pasti pelambatan perekonomian dunia. Itu pasti akan terjadi. Kedua, karena tadi Pak Didi mengatakan ekspor impor ini kan bergantung pada silence of communication. Kalau itu terdisrupsi karena perang, itu bermasalah. Belum lagi pesawat-pesawat terbang yang biasanya keluar pergi katakanlah di negara-negara tertentu yang menjadi hub, itu bisa juga terdisrupsi. Lalu kemudian para pengusaha yang biasanya dalam situasi seperti ini mereka mau wait and see. Mereka tidak langsung mau melakukan investasi. Dan kemudian dampaknya adalah penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau misalnya penyerapan tenaga kerja ini tidak bisa dilakukan dengan baik, justru akan punya masalah di negara-negara yang katakanlah penyerapan tenaga kerjanya tidak baik, terus kemudian ada kesenjangan sosial. Dan itu akan muncul di dimensi sosial, berdampak pada masyarakat sosial. Bawah. Betul. Dan yang saya khawatirkan kalau di masyarakat bawah ini, kadang-kadang mereka juga mau ikut serta di dalam perang yang besar ini walaupun jauh. Dengan misalnya mereka beradu argumentasi tentang siapa yang pro Iran atau pro Israel dan lain sebagainya. Justru di Indonesia gitu berantem sendiri. Berantem sendiri. Ini yang kita harus juga antisipasi. Nah, ini tapi antisipasinya gimana? Netizen kan ngomong aja gitu kan? Betul. Tetapi memastikan bahwa tidak menggunakan kekerasan. Kalau ngomong aja nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah menerjemahkan itu dengan kekerasan, itu yang jangan sampai itu terjadi. Nah, disinilah kemudian peran dari penegak hukum, polisi dan lain sebagainya harus ada gitu ya, harus terasa. Kalau misalnya tidak, wah bahaya menurut saya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Dubes. Pak Dubes, kalau Tehran tentunya dekat dengan epicentrum konflik itu sendiri. Apa sih yang dibaca oleh Pak Dubes hal-hal yang potensi terjadi dan dampaknya akan dirasakan oleh Indonesia, Pak Dubes? Tentunya begini Pak Budiman, yang kita harapkan ada deeskalasi konflik itu ya, karena kalau eskalasi dan meluasnya konflik itu tidak hanya berdampak pada perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, tetapi global. Kita tahu jalur Teluk Persia itu yang melewati Selat Hormuz itu merupakan jalur utama untuk suplai minyak dunia, dan di situ tadi sudah disebutkan oleh Pak Prof. Hikmahanto, ada beberapa negara menjadi hub untuk transportasi, untuk supply, dan apabila terjadi perang terbuka dan skalanya meluas, tentunya Selat Hormuz itu bisa terganggu, Pak. Jalurnya, kemudian juga jalur hub lalu lintas udara di beberapa negara di sekitar teluk itu juga akan bahwa pecah perang di Palestina itu ternyata ada gangguan juga untuk jalur laut di Laut Merah. Nah, itu antara Laut Merah dan juga Selat Hormuz. Apabila itu terjadi ketegangan, maka suplai untuk dunia, suplai minyak itu juga akan sangat terhambat, dan tentunya akan berdampak pada ekonomi Indonesia juga. Begitu kira-kira, Pak. Oke, baik. Memang menjadi pertanyaan, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia di era transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah dunia yang porak-poranda? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Didi Rahbini, apa langkah-langkah yang lebih konkret ya yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi di era transisi kekuasaan untuk mengantisipasi seandainya krisis di Timur Tengah ini berkelanjutan dan
lama dan mungkin meluas? Oke, untuk jangka pendek ya, kan tidak mungkin perang ini langsung meluas ke global ya. Ada 5 kutub ekonomi yang menjadi mitra Indonesia, tapi tidak semuanya rusak ya. Eropa, Amerika, Jepang, Cina, ASEAN, mungkin tambah India. Yang ke Eropa rusak karena situ, kemudian Amerika rusak. Tetapi ASEAN sendiri, Jepang, Cina, bahkan India itu masih potensial dan bisa menjadi mitra dan akan menghidupkan mesin perdagangan Indonesia. Apalagi nanti kita punya komoditi yang tiba-tiba naik karena pemberian Tuhan. Yang lain yang saya sebutkan 3 tadi. Dan yang terpenting untuk presiden terpilih yang baru, dia harus mulai sekarang berkomunikasi dengan publik. Jadi krisis ini kan bukan hanya ekonomi, psikologi ya. Kalau investornya tidak mendapatkan masukan jaminan dari pemerintah baru, nggak ada komunikasi, ya dia lari. Tapi kalau dia menyampaikan kepada publik ya, juru bicaranya secara informal boleh ya, bahwa ke depan akan melakukan ini, kan tidak ada di kampanye bahwa nanti mengantisipasi perang kan. Tapi adalah perkembangan geopolitik lah. Ya, jadi itu pemerintah baru itu, presiden terpilih memerlukan teknopolitisi jurnalis. Teknopolitisi jurnalis. Teknokratik, mengerti situasi politisi. Biasanya dari jurnalis itu. Dia ngerti masyarakat, ngerti ini ya. Dan dia menjadi juru bicara. Ini yang nggak ada. Biasanya pemerintah sendiri, masyarakat sendiri. Ya. Nah ini diperlukan selama paling tidak setahun ini. Komunikasi ke publik, terutama kepada dunia usaha dan investasi. Itu kapan akan mulai dikomunikasikan? Sebab kalau dunia usaha itu kan gampang, punya duit tilep masuk ke jadi bunga bank. Tapi kalau dia diyakinkan tetap menghidupkan ekonomi, akan bagus gitu. Paling tidak memaintain 5% pertumbuhan akan baik. Akan berjalan. Ya, itu masukan saya. Oke, baik. Kalau Prof Hik, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan baru yang akan terbentuk 20 Oktober nanti jika kemudian krisis ini berlangsung berkepanjangan? Yang pasti pertama adalah mencermati apa yang terjadi sekarang ini. Oke. Memang sekarang ini kan terjadi deskalasi, tetapi bisa saja sewaktu-waktu muncul lagi. Misalnya kalau Perdana Menteri Netanyahu ini masih terus melakukan serangan ke Gaza. Kedua, kalau di Amerika Serikat ternyata presiden yang terpilihnya nanti Trump. Ini yang juga bahaya juga begitu kan. Jadi harus dicermati sambil menyiapkan kontingensi, tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika memang akan terjadi perang. Karena kita sudah tidak bisa menafikan lagi bahwa yang namanya perang itu sewaktu-waktu bisa muncul. Jadi harus menyiapkan itu dan tentu nanti Kementerian Luar Negeri harus bisa memastikan bahwa upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Karena begini, Indonesia itu sekarang merupakan middle power yang diperhitungkan. Kenapa saya katakan diperhitungkan? Karena sudah banyak negara itu kalau dalam situasi perang kayak gitu, dia take side, dia sudah berpihak. Indonesia, kita menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah dalam konteks itulah banyak negara yang membutuhkan Indonesia bukan untuk sekedar mendamaikan, tetapi menceritakan ini dampaknya. Dan yang paling penting adalah perang untuk menyelamatkan muka. Karena biasanya dalam perang itu ada pihak yang tidak mau dinyatakan kalah. Sehingga perlu diselamatkan mukanya itu. Nah siapa yang bisa berperan itu? Indonesia. Dan saya minta jangan sampai Indonesia melakukan kesalahan lagi dengan berpihak pada waktu perang Ukraina itu. Jangan sampai itu dilakukan lagi. Dan yang tentunya terakhir yang saya harapkan adalah tadi penguatan, kalau masih dibilang mungkin ekonomi di dalam negeri. Karena ekonomi di dalam negeri ini sangat penting, UMKM. Mungkin ide katakanlah apa namanya IKN ataupun makan siang gratis begitu ya. Sepanjang itu bisa menghidupkan perekonomian, oke. Asal jangan kemudian tidak bisa menghidupkan perekonomian. Karena kan penting itu demand. Dalam situasi seperti ini ataupun resesi kan pasti yang dipentingkan adalah belanja publik dan demand. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Oke, baik. Kembali ke Pak Dubes di Teheran. Apa yang disiapkan oleh KBRI khususnya di Iran gitu, seandainya kemudian akan ada serangan dari Israel terhadap Iran dan krisis di Timur Tengah akan kian berkepanjangan, Pak Dubes?
Pak Budiman, tentunya apa yang kami lakukan akan fokus pada perlindungan warga negara Indonesia tentunya. Bisa dengar, Pak? Iya, ya. Selain perlindungan WNI? Perlindungan WNI, kemudian tentunya yang perlu dilakukan sekarang secara terus-menerus adalah melakukan upaya-upaya diplomatik, Pak. Jadi kemarin Ibu Menlu sudah melakukan komunikasi, dan komunikasi ini juga tetap akan berlanjut, mencegah apapun akan terjadi open war atau perang terbuka, karena dampaknya itu akan sangat negatif, tidak hanya pada stabilitas di kawasan tetapi juga global. Nah, itu yang tentunya akan terus dilakukan, dan kami juga akan terus mencermati perkembangan yang ada di Iran itu sendiri dan lingkungan sekitar kawasan. Demikian, Pak. Baik, dan tetap meskipun di Iran tetap bebas aktif. Bebas aktif. Okay. Catatan ya. Bebas aktif itu dirumuskan pendahulu kita. Cerdas sekali. Oke. Jadi kalau ada Kemenlu ikut-ikutan, konyol itu. Oke, Bu Ruhaini. Jadi dalam situasi konteks yang memang nggak menentu ya situasi sekarang, apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kestabilan politik justru di era yang juga sedang menuju transisi sebetulnya? Ya tentu Mas Budiman sudah menyampaikan ya, stabilitas ekonomi itu harus dijaga sampai nanti terjadi transisi. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Didi dan juga Prof. Budi sebetulnya menjadikan satu masukan ya, analisis kami juga yang ada di kantor staf presiden, bahwa mencermati itu sangat penting, dan tentu beberapa hal yang tadi sudah kita diskusikan, bagaimana penyesuaian APBN dan lain sebagainya dengan memperhatikan kelompok yang paling rentan ini, dan juga menjaga konsumsi publik. Dan satu hal sebetulnya yang juga menjadi perhatian kita di kantor staf presiden adalah psikologi massa kita. Untuk melihat ini kan sebetulnya ada banyak hal ya. Ini kan percampuran sentimen sosial ini kan sangat tinggi juga ya, dan bagaimana ini bisa dikelola untuk dikembalikan lagi bahwa masalah yang sedang kita hadapi ini adalah akar masalahnya ini adalah masalah kemerdekaan Palestina. Nah, oleh sebab itu kita menjaga agar publik kita kembalikan lagi bahwa ini masalah penjajahan. Ini bukan persoalan agama, tentu agama menjadi bagian dari itu, tetapi akar masalahnya itu adalah penjajahan yang terjadi di Palestina, dan kita harus menyikapi itu dengan sangat proporsional sesuai dengan pijakan pemerintah tentang two-state solution, sehingga secara psikologis masyarakat ini akan melihatnya ini sebagai sesuatu bentuk dukungan Indonesia kepada satu perjuangan kemerdekaan. Jadi masyarakat kita jaga juga bahwa ini kita jaga agar tidak menjadi sebuah sentimen yang berlebihan tentang persoalan agama. Kita kembalikan lagi ke akarnya itu. Di samping tentu kita terus mencermati bagian-bagian dari pemerintah ya, dari ekonomi, kemudian dari politik, dan juga semua yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan yang itu menyangkut respon terhadap perang ini, tentu terus-menerus akan dikoordinasikan. Oke. Perlu ada semacam tim transisi ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo untuk men-settle berbagai persoalan-persoalan itu, karena Pak Prabowo kan akan 20 Oktober ya, kemungkinan besar akan jadi lantik sebagai presiden. Tentu perubahan kekuasaan ini mau tidak mau ya, apakah itu akan secara formal atau secara informal, tentu itu akan terjadi proses-proses. Dan ini sekarang sudah dimulai, misalnya tentang RPJMN itu kan juga sudah mulai dikomunikasikan. Tentu kita juga menunggu hasil dari MK ya, tanggal 22 April. Nah, baru nanti mungkin itu akan dibahas lebih lanjut lagi, tentu menyesuaikan dengan kecenderungan yang ada sekarang, dan juga kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk membicarakan itu. Bu Ruhaini, Mas Didi, dan Prof. Hik, dan Pak Dubes telah bergabung di satu meja The Forum.
Belum selesai perang Rusia-Ukraina, serangan balasan Iran kepada Israel menambah ketidakpastian baru. Organisasi dunia seperti tak berdaya terhadap aksi keji melawan kemanusiaan di Gaza. Apapun, sekecil apapun, pemimpin bangsa-bangsa termasuk juga Indonesia harus mengikhtiarkan penghentian perang dan menciptakan perdamaian dunia untuk menghindarkan dunia dari krisis kemanusiaan. Demikian 1 Minute Forum, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.